beberapa hari ini DPRD DIY sedang melakukan pembahasan persoalan yang sangat krusial, yaitu menentukan masa depan DIY 20 tahun ke depan. DPRD DIY setelah membentuk Pansus Raperda Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 hingga 2043. Telah hadir di sini Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PD Perjuangan yang juga sekaligus Ketua Pansus Raperda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 sampai 2043, yaitu Bapak Eko Suwanto. Mari kita sapa dulu. Selamat siang Pak Eko, selamat datang di redaksi Abdullah Tarbiah. Selamat siang Mas Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Jono, dan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, Merdeka. Merdeka. Sebentar lagi kita juga ulang tahun ke-78, 27 September. Oh ya, tentunya nanti dari PD Perjuangan juga akan mengucapkan selamat hari ulang tahun KR ya. Ya. Dan tentunya dengan slogan Migunanitum Meraping Lian ini bisa menjadi teladan nilai-nilai yang sangat bagus untuk masyarakat di Jogja. Selamat datang di ruang redaksi Pak. Nggih. Terima kasih atas waktunya bisa hadir nih. Oh ya, ini satu kehormatan bagi saya bisa datang sowan di KR ya, yang legend banget lah di dunia media, yang punya sejarah yang sangat hebat. Nah, soal legend ini juga, DIY juga legend Pak. Legend. Cuman ini nampaknya DPRD DIY sibuk sekali, terutama ini mengenai penyusunan rencana tata ruang dan tata wilayah. Saya lihat Pak Eko juga hampir tiap hari aktivitasnya luar biasa. Saya pantau di laporan di website DPRD. Tapi sebetulnya apa sih yang melatar belakangi penyusunan perda rencana tata ruang dan tata wilayah atau RT/RW ya singkatannya gitu? Ya, jadi yang pertama kita penting untuk bersyukur bahwa ruang wilayah di daerah istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu maka kita dalam hal ini DPRD dan Pemda juga tentu saja masyarakat harus kemudian punya komitmen untuk mengelola dan memanfaatkan secara bijak, secara baik ya, dengan memperhatikan nilai-nilai keistimewaan DIY dengan tujuan untuk mencapai tujuan konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga ketertiban dunia, tentu saja dengan dasar Pancasila. Jadi ini salah satu pertimbangan mengapa kemudian kita menghormati inisiatif dari Gubernur yang mengusulkan rancangan perda tentang RT/RW tahun 2023 sampai dengan 2043. Nah, pada saat yang sama tentunya juga tata ruang DIY ini merupakan bagian dari tata ruang wilayah di tingkat nasional. Maka perlu ada penyelarasan sehingga nanti pada saatnya nanti ketika menyusun kebijakan nasional itu juga mendengarkan aspirasi dari daerah, tapi pada saat yang sama kita juga mentaati dan menghormati kebijakan nasional, sehingga harapan kita RT/RW 2023 dan 2043 ini menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di DIY, termasuk permasalahan tentang pemanfaatan tata ruang bagi kemanusiaan. Tentu saja ini menjadi diskusi yang mendalam karena kita paham di Jogja ini meskipun memiliki angka harapan hidup yang tinggi, juga memiliki berbagai kelebihan-kelebihan, tetapi juga masih menyisakan beberapa catatan. Misalnya angka kemiskinan masih di angka 11,49%. Kemudian juga angka pengangguran terbuka masih di atas 4%, dan
Gini rasio juga masih cukup tinggi. Ini beberapa PR yang harus dijawab, dan salah satu di dalam penyusunan perda ini adalah concern untuk bagaimana tata ruang wilayah DIY ini memang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Jadi itu beberapa hal yang kita diskusikan di dalam raperda ini, dan saya ditugaskan menjadi ketua pansus. Tentunya juga harus mendengarkan aspirasi dari banyak pihak, dan ini kita terus menerus. Maka di pansus juga ada namanya public hearing, kesempatan bagi anggota pansus untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, baik secara pribadi sebagai anggota pansus maupun secara kelembagaan pansus kita juga mendengarkan. Dan juga tentunya kita juga mendengarkan para pakar, para akademisi, ya, para praktisi, dengan harapan tata ruang dan wilayah di DIY ini tidak saja humanis tapi juga memakmurkan rakyat, kira-kira begitu. Jadi muaranya adalah kesejahteraan. Ya. Melihat tujuan kesejahteraan, sebetulnya ada beberapa potensi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu potensi budaya, pariwisata, dan pendidikan. Nah, itu dalam penyusunan tata ruang ini, baik dari aspek tujuan maupun mungkin visinya kalau ada, bagaimana? Ya, kita bersyukur, guys. Jadi Jogja ini kan diberi anugerah yang luar biasa hebat sama Tuhan, gitu ya. Tempat wisata dengan pemandangan alamnya bagus-bagus, ya, kulinernya juga enak-enak dan ngangeni, gitu ya. Bahkan saya pernah ada tamu dari Jakarta itu, ya, yang pengen kemudian menikmati kuliner yang tradisional. Ada yang pengen sate kelata, ada yang pengen gudeg, bakmi, kemudian berbagai makanan-makanan yang selain enak juga ngangeni tadi, ya. Nah, tentunya ini menjadi potensi wisata yang luar biasa. Dan pada saat yang sama kita juga didukung oleh sumber daya manusia di Jogja, masyarakat Jogja yang pekerja keras, masyarakat Jogja yang ramah, masyarakat Jogja yang toleran. Ini saya kira menjadi nilai lebih dari yang ada di Jogja. Kalau kita lihat misalnya di Pasar Sentul, di Pasar Giwangan dan lain-lainnya, di banyak tempat, ya, bagaimana ibu-ibu penjual gudeg dan lain-lainnya ini kan tengah malam pun masih bekerja. Jadi itu menunjukkan etos kerja masyarakat Jogja yang sangat hebat. Sehingga di dalam kita merumuskan tujuan dari perda ini, tentunya juga dengan mempertimbangkan yang saya sebut sebagai anugerah Tuhan tadi. Makanya tata ruang wilayah DIY ini kan kita sebut ini karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang luar biasa. Kita juga memiliki wisata sejarah yang hebat, baik sejarah tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini juga banyak banget. Jadi kalau kita lihat di beberapa tempat, ya, misalnya bagaimana Bung Karno bekerja sama dengan para tokoh dalam BPUPKI melahirkan Pancasila misalnya. Tokoh-tokoh dari Jogja ini kan juga banyak banget. Ada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian di Kota Gede ada Kiai Haji Abdul Qahar Musakir, kemudian ada BPH Purboyo, BPH Bintoro, ada banyak tokoh yang kemudian melahirkan keindonesiaan yang sangat kuat. Jadi selain tadi etos kerjanya bagus dan lain-lainnya, juga nasionalismenya itu kokoh di Jogja. Jadi sejak sejarah dan nasionalismenya itu sangat kuat, ya. Iya, jadi tata ruang ini kan kemudian harus memberi ruang, gitu ya, bagi semua ekspresi yang ada, termasuk ekspresi sejarah tadi. Dan salah satunya kan KR punya peran yang sangat besar dalam kemerdekaan Republik misalnya. Jadi ini hal-hal yang harus terus-menerus dikembangkan. Oleh karena itu Pansus di rapat yang terakhir beberapa hari yang lalu ini membuat komitmen bersama untuk menegaskan tujuan dari Raperda RT/RW 23 sampai 43 ini, yaitu penataan ruang DIY ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur, masyarakat yang berkeadilan. Jadi ini menjadi tujuan dari Raperda tata ruang ini, sehingga harapan kita arah perjuangan dalam pengelolaan
perda ini akan datang memang didedikasikan untuk 3 hal itu, jadi untuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran dan juga keadilan. Nah, dengan apa? Dengan menjadikan Jogja, menjadikan DIY sebagai satu pusat kebudayaan. Kemudian yang kedua, pusat pendidikan. Yang berikutnya adalah sebagai daerah tujuan wisata yang masyarakat umum menyebutnya terkemuka di dunia dengan memenuhi standar internasional, ya. Nah, tentunya ini juga perlu dasar-dasar, perlu nilai-nilai yang kemudian dijadikan landasan di dalam mengelola yang disebut dengan penataan ruang tadi. Nah, nilai-nilai itu apa? Di antaranya adalah keselarasan antara ruang darat, laut dan udara. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita bahwa bumi, air dan udara gitu kan dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sama juga di Jogja punya tanggung jawab untuk bagaimana ruang darat, ruang laut, kemudian ruang udara ini juga memang didedikasikan untuk Republik, didedikasikan untuk masyarakat. Nah, nilai-nilai yang lain yang juga berkembang yang kemudian dijadikan landasan juga adalah nilai-nilai keistimewaan DIY. Ini tidak terpisahkan karena selain dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, juga ini sudah menyatu di hatinya rakyat, gitu ya. Bagaimana nilai-nilai tentang demokrasi begitu indah dikembangkan dengan penetapan Sri Sultan sebagai gubernur dan juga Sri Paduka Pakualam sebagai wakil gubernur. Nah, hal yang lain yang juga penting terkait dengan landasan tadi, ide-ide dasar tadi adalah bahwa DIY ini juga rawan dengan potensi bencana. Maka dalam penataan ruang ini di masa yang akan datang harus punya perspektif atas mitigasi bencana, mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Kita di DIY ini memiliki kurang lebih di luar pandemi COVID ya, itu 12 jenis bencana, baik yang hidrometeorologi, kemudian ada yang Merapi, kemudian potensi gempa dan lain-lain. Maka tata ruang ke depan pun juga tata ruang yang memiliki perspektif penanggulangan bencana, perspektif mitigasi bencana. Dan yang juga menjadi pemikiran bersama adalah tata ruang ini harus dalam perspektif mencintai lingkungan hidup. Jadi bagaimana merawat sungai, bagaimana merawat pepohonan kita. Dan tentunya menjadi misi besar kita adalah salah satunya adalah menghilangkan polusi misalnya, kemudian juga menekan suhu. Jadi bagaimana agar panas ini bisa turun. Kayak kota Surabaya itu kan berhasil menurunkan panas itu kan sampai 2 derajat Celcius. Jadi menurut saya ini hal-hal yang juga inspiratif. Nah, tentunya semua tadi yang saya sampaikan itu diletakkan di atas dasar Pancasila. Ini saya pilah Pak dari awal tadi. Ada 3 potensi yang sebetulnya yang dirancang dimasukkan dalam rencana tata ruang, yaitu potensi budaya, potensi pendidikan, dan potensi kepariwisataan. Nah, ini agak menurut saya agak luar biasa meramunya, karena potensi kadang-kadang ketiga potensi ada juga berbenturan barangkali. Potensi pendidikan dengan budaya, potensi pendidikan pariwisata, tempat pariwisata ada lokasi-lokasi yang mungkin agak berbeda dengan potensi pendidikan ya mungkin. Yeah. Nah, itu apakah itu masuk dalam perencanaan aturan yang dia dalam penyusunan tata ruang seperti itu? Oke. Jadi sebetulnya masih ada satu lagi yang didiskusikan di rapat Pansus, yakni Jogja sebagai pusat perekonomian rakyat. Ini yang sedang didiskusikan. Dari kami fraksi PD Perjuangan memang menghendaki agar selain sebagai pusat budaya, pusat pendidikan ya, kemudian daerah tujuan wisata yang terkemuka di dunia yang memenuhi standar internasional itu juga menjadi pusat ekonomi rakyat. Kenapa saya sebut ekonomi rakyat ini? Begini, di DIY ya, ini kan banyak masyarakat yang secara mandiri, secara berdikari, kemudian berusaha. Mulai ada yang jualan bakmi, produksi bakpia, kemudian UMKM, banyak banget gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Jono tadi, bagaimana menselaraskan, mensinergikan, tentunya yang pertama dan utama adalah kebudayaan, pendidikan, daerah tujuan wisata, perekonomian dan lain-lain itu adalah tools ya,
jalan untuk mencapai ketujuan yang masyarakat tadi yang saya sebut sejahtera, makmur dan adil tadi, berkeadilan tadi. Nah, maka kemudian kita tempatkan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pusat kebudayaan? Pusat kebudayaan itu kan ada dalam diri manusia yang itu menyatu dengan alam semestanya, sehingga kalau kita baca misalnya secara sederhana, apakah itu bentuk gotong royong, kan Jogja kan luar biasa banget, sehingga bicara budaya tidak hanya bicara soal kesenian, tapi juga sekaligus bicara soal perilaku. Bahkan produk-produk kebudayaan ini kan juga banyak banget, ada food, fashion dan macam-macamnya, ada berbagai dimensi, ini banyak banget. Nah, tapi ada satu nilai yang namanya gotong royong itu yang luar biasa hebat. Kita coba lihat peristiwa gempa 2006. Ya, bagaimana rakyat dan pemerintah gotong royong bareng untuk menyelesaikan kedaruratan dan sekaligus rehab rekon pada saat itu. Termasuk gotong royong dari swasta ya. Kemudian yang kedua peristiwa Merapi tahun 2010. 250.000 lebih pengungsi yang ada di Sleman misalnya. Ini diatasi bersama-sama dengan cara gotong royong tadi. Dan tentunya KR juga menjadi bagian dari tenaga gotong royong yang sangat hebat tadi. Kemudian peristiwa pandemi Covid 2020 awal ya, bulan Maret April sampai dengan akhir 2022. Gotong royong kan tampak sekali. Jadi kalau ada tetangganya yang kena kasus positif ya, sebelum ada bantuan dari dinas sosial misalnya, masyarakat itu sudah bantu duluan. Jadi yang punya beras ya dia kirim beras, yang punya telur dia kirim telur. Nah, inilah yang kemudian menjaga yang saya sebut ketahanan kita sebagai saudara di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah situasi krisis yang tidak mudah. Dan alhamdulillah kan kita bisa melewati semua. Artinya gempa juga bisa kita selesaikan juga dengan rehab rekon, kemudian Merapi juga, bahkan di lereng Merapi sekarang pun sudah dibangun hunian sementara dan lain-lainnya yang sewaktu-waktu seandainya terjadi bencana masyarakatnya sudah tangguh. Nah, ini menjadi satu kesatuan termasuk perekonomian tadi, sehingga harapan saya pusat kebudayaan ini juga melahirkan ekonomi, melahirkan perekonomian, melahirkan kesejahteraan rakyat. Jadi misalnya bagaimana pengembangan kuliner di Jogja, maka otomatis dia menjadi tujuan wisata, menjadi sesuatu yang bisa dibeli, sesuatu yang jadi oleh-oleh dan lain-lainnya yang kemudian ini bisa berkembang. Demikian juga yang kesenian. Tampilan-tampilan kesenian ini kan juga menjadi destinasi wisata yang luar biasa, sehingga kesatuan gerak berbagai aspek ini penting, dan tata ruang dan tata wilayah ini adalah menjadi rumah bersamanya. Sehingga nanti ke depan akan kita ketahui di mana pusat-pusat pendidikan itu ada di mana. Tidak semata-mata sekolah, kan banyak juga yang proses pendidikan itu juga ada di kampus ya, sekaligus di masyarakat. Ketika tinggal dalam satu pondokan yang sama, ketemu dengan berbagai suku bangsa, ketemu dengan berbagai mahasiswa yang berbeda keyakinan, di situ ya sekolah. Bagaimana penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sejatinya saudara-saudara kita yang belajar di Jogja antara 3 tahun sampai 6 tahun bahkan lebih gitu ya. Bahkan sekarang ini ada yang sejak SMP sudah masuk Jogja. SMP di Jogja, SMA di Jogja, kampus di Jogja. Maka tata ruang ini harus memberikan jawaban kepada masyarakat yang menghuni Jogja sendiri, artinya sebagai warga Jogja yang memang ber-KTP Jogja agar lebih sejahtera, tapi pada saat yang sama juga memberikan penghargaan kepada saudara-saudara kita yang datang ke Jogja, baik yang pelajar mahasiswa maupun yang wisatawan, sehingga penataan ruang ini menjadi sangat strategis, menjadi sangat penting untuk ke depan kita lebih beradab, lebih mensejahterakan masyarakat. Satu lagi Pak, tadi yang menarik itu ada satu mengenai pendidikan, pusat pendidikan ini. Tadi sangat jelas pendidikan itu sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat karena tergantung dari kampus, tempat sekolah, kos-kosan. Tapi di sisi lain itu beberapa kali muncul mengenai pemerataan sekolah. Nah itu sekolah itu yang mengakibatkan penyebaran siswa itu tidak merata. Kemudian
proses PPDB menjadi krusial. Nah, apakah itu dalam Raperda ini masuk dalam pengaturannya itu? Ya, jadi kalau pengelolaan tata ruang ini lebih ke bagaimana kemudian Perda itu memberikan kamar, memberikan ruang bagi ekspresi kebudayaan, bagi ekspresi pariwisata termasuk pendidikan. Nah, tapi tidak secara khusus kemudian mengatur tentang kurikulum, ya kemudian itu sudah ada perdanya sendiri. Mengatur tentang bagaimana pembangunan sekolahannya itu ada perdanya sendiri. Nah, ini lebih ke bagaimana menjamin bahwa ke depan pendidikan menjadi prioritas di Jogja. Nah, oleh karena itu maka yang hari ini terjadi, misalnya kita kan juga tidak bisa nutup mata di lingkungan pendidikan kita kan juga masih ada soal. Misalnya bagaimana praktek lidih itu masih terjadi. Ya, ini kan paradoks ya. Di satu sisi kita sebut Jogja ini kota pendidikan, kota tujuan pendidikan, kota pendidikan sekaligus, tapi pada saat yang sama masih ada sebagian oknum anak-anak itu yang kemudian bertindak kriminal. Ini juga PR tersendiri. Nah, kemudian yang lain juga misalnya terkait dengan biaya sekolah. Setiap kali penerimaan siswa baru itu kan mesti rame nih urusan pungutan seragam, urusan berbagai macam-macam. Sehingga ini harus diselesaikan. Tapi pada saat yang sama kan sekarang juga Pemda dan DPRD kan sedang menggodok Raperda tentang pendanaan pendidikan. Itu kan softwarenya ada di sana. Kalau tata ruang tidak akan mengatur sampai ke situ. Nah, pendidikan ini kita pahami semata-mata 3 hal saja. Yang pertama adalah transfer of values. Jadi bagaimana setiap peserta didik di Jogja akan mendapatkan kenyamanan dengan tata ruang yang mendukung. Tata nilai itu apa? Pancasila, budi pekerti, keistimewaan DIY. Sehingga anak-anak kita tidak hanya dilahirkan untuk terampil, tidak hanya dilahirkan untuk pinter, tapi juga punya dedikasi, punya ideologi yang kuat. Termasuk harus melahirkan generasi muda yang cinta tanah air misalnya. Nah, yang kedua, ini soft skill-nya juga harus bagus. Keterampilannya bagus. Maka ini terkait tadi, apakah pendidikan di Jogja, kalau pengertiannya itu adalah salah satunya adalah sekolah-sekolah di Jogja itu sudah merata atau belum? Ya memang belum semuanya memenuhi standar pendidikan. Kan ada tuh ya 8 standar pendidikan kan ada kompetensi guru, ada penilaian dan macam-macam termasuk sarpas dan lain-lainnya. Kenapa sih kemudian orang berburu untuk masuk ke kota Jogja misalnya? Hari ini kan kita juga lihat di daerah juga yang berprestasi banyak. Misalnya ada SMA 1 Wonosari, kemudian ada SMA 1 Kalasan, SMA 1 Pakem, itu kan juga menunjukkan kemajuan-kemajuan yang luar biasa termasuk di Wates misalnya. Nah, ini jadi tanggung jawab Pemda untuk kemudian mendukung dari sini sarana prasarana, pembiayaan dan lain-lain. Tapi ini diatur oleh perda yang lain, yang namanya Perda Pendanaan Pendidikan, ya. Nah, yang ketiga selain tadi aspek ideologi, kemudian ada aspek keterampilan. Yang ketiga ini kan anak-anak muda kita ini kan sekarang juga hampir 100% ya menggunakan gadget, maka pemanfaatan teknologi ini juga harus dikembangkan. Itu juga sudah ada perdanya sendiri, namanya Perda tentang pemanfaatan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kemarin ketika pandemi Covid, meskipun di awal agak kaget juga ketika anak-anak kita tiba-tiba sekolah dari rumah, tapi dari sisi infrastruktur di Jogja nggak ada masalah. Ya, karena hampir semua desa sekarang sudah 100% desa sekarang sudah terjangkau oleh internet. Ya meskipun masih ada blank spot sana sini ya, tapi dibanding provinsi lain jangkauan internet di Jogja saya kira jauh lebih bisa dinikmati lah kira-kira begitu. Maka di Jogja pun pemerintah daerah juga punya tanggung jawab itu, melindungi dan memberdayakan seluruh masyarakat di DIY misalnya gitu. Kalimatnya kan tinggal diganti begitu. Kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa juga tanggung jawab Pemda DIY. Sehingga tidak. Nah, kalaupun ada perbedaan pandangan itu lebih ke perspektif saja menurut saya. Kalau kita berpedoman pada konstitusi tidak akan ada perbedaan. Gitu ya, karena pedomannya sama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kalau jadi pedoman nggak ada soal. Nah, problemnya di lapangan ini kan tidak semuanya mentaati itu. Gitu ya, misalnya hari ini terungkap di rapat pansus bahwa dari total 100% tata ruang wilayah DIY ini ada 5% yang tidak sesuai dengan peraturan gitu. Jadi ada misalnya yang
mestinya kawasan hijau kemudian didirikan hotel ya ada. Ya, kemudian yang itu bantaran sungai misalnya gitu ya. Hotel juga berdiri juga di situ misalnya. Kemudian di sepadan pantai juga sama, ada juga hotel yang nempel di pantai juga. Jadi ini contoh-contoh bahwa masih ada PR juga terkait dengan tata ruang. Maka di dalam raperda ini dari fraksi PD Perjuangan mengusulkan ada pasal tentang sanksi. Gitu ya. Sebelumnya belum ada gitu. Sebelumnya namanya arahan sanksi dan sifatnya administratif. Nah, yang PD usulkan itu selain administratif juga mengacu pada undang-undang sehingga siapapun yang melanggar tata ruang DIY ya, selain mendapatkan sanksi administratif juga disanksi pidana. Ya, sekian tahun penjara dengan denda sekian agar orang juga hati-hati tidak seenaknya sendiri kemudian menyalahgunakan tata ruang. Misalnya di situ sawah, kita tahu kita di Jogja ini butuh untuk resapan air. Kita butuh lahan pertanian. Gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba dibikin building di situ. Loh, ini kan akan mengganggu kehidupan manusia kita sehingga selain tadi aturannya kita susun, sanksinya juga dibuat sehingga agar Pemda nanti melalui penyidik pegawai negeri sipil di DIY kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan dan aparat penegak hukum yang lain bisa menegakkan aturan ini. Kira-kira begitu. Ujungnya adalah penegakan perda ya. Ya, jadi ini menyusun perda itu kan harus realistis. Artinya bisa dikerjakan, bisa dikontrol. Kemudian di situ ada larangan dan perintah, kan kira-kira begitu. Jadi perintahnya misalnya di sini bagaimana mencintai lingkungan. Tadi kan sebut harmonisasi lingkungan misalnya gitu ya. Kan harus mencintai lingkungan. Nah, kemudian pada saat yang sama juga law enforcement. Jadi ada aspek pengelolaannya, ada aspek edukasinya, ada juga aspek law enforcement-nya. Jangan sampai nanti jadi perda bunyi-bunyian. Perda bunyi-bunyian itu adalah perda sudah disusun, ya. Kemudian sanksinya nggak ada sehingga semua orang kemudian bisa melanggar dan aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak karena regulasinya tidak mengatur itu. Maka di dalam raperda ini kita rekomendasikan dan alhamdulillah dari Pemda sudah menyetujui untuk ini, tinggal nanti dibahas di beberapa waktu yang akan datang untuk disusun redaksinya. Tapi secara substansi Pemda sudah setuju ada pasal tentang sanksi yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi pelanggar baik secara administratif maupun secara pidana. Hanya secara pidana ini notes-nya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kami juga nggak mau juga karena kemudian kalau kita cantumkan sanksi 3 bulan misalnya, kan keenakan kalau dia melanggarnya banyak, yang mestinya sawah kemudian dia bangun ke hotel dan lain-lainnya, kemudian cuma kena sanksi 3 bulan atau denda 50 juta, ya dia kuat bayar. Maka sanksinya kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Nah, ini dalam rancangan ini kan ada sanksi, ada masuk nggak kira-kira kewajiban untuk sosialisasi? Ya tentu saja, itu menjadi bagian dari tanggung jawab Pemda. Tapi masuk di rancangan itu pasalnya atau itu kewajiban? Iya, jadi di situ memang ada tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk kemudian mensosialisasikan perda ini. Secara eksplisit tidak ditulis karena itu memang sudah jadi kewajibannya Pemda gitu ya. Tetapi masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi. Dan itu sudah diatur sendiri dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Perda tentang keterbukaan informasi publik tadi. Saya kira begitu, Mas. Kalau yang sudah terlanjur gimana? Misalnya nih sudah terlanjur ini sudah di hotel tapi ada rancangan udah muncul ya belakangan. Ya tentunya begini, kan sebelumnya kan pasti sudah ada aturan. Kan sebelumnya kan ada Perda tentang tata ruang tahun 2019. Ya kita sesuaikan dengan itu. Sebelum ini diundangkan kan itu masih berlaku ini. Ya, maka ditegakkan berdasarkan Perda yang sebelumnya. Sehingga ya tidak boleh juga dibiarkan gitu. Nanti kalau ada pembiaran nanti jadinya kayak tanah kas desa itu. Pak Mus mau tanya? Ya itu bantaran sungai itu kan sudah banyak juga berdiri teman-teman kuliner itu. Bantaran sungai. Iya. Oke. Apakah itu juga termasuk pelanggaran? Jadi begini, prinsipnya kita kan harus mencintai lingkungan yang di dalamnya adalah merawat sungai. Maka salah satu yang harus dipertahankan itu adalah kelestarian sungai.
lingkungan sungai yang baik dan bersih misalnya gitu ya. Dan setiap pelanggaran ya harus ditindak. Nah, beberapa yang saya lihat bagus misalnya kayak di kota itu ada kebijakan 3M itu ya. Jadi yang sebelumnya tinggal membelakangi sungai, hari ini di beberapa wilayah kita lihat sudah cakep tuh. Sudah menghadap sungai, di depannya juga ada pedestrian yang bisa ya jalan tidak terlalu luas tapi cukup untuk kemudian orang berlalu lalang, beraktivitas, dan otomatis sungainya akan ikut bersih karena dapurnya pindah tidak persis di sungai tapi sekarang menghadap ke sungai. Kan sekarang ada kebijakan mundur kemudian 3M tadi itu ya. Jadi ini salah satu contoh saya kira kebijakan yang bagus yang masyarakatnya sendiri juga menjadi lebih nyaman karena tinggal di lingkungan yang lebih asri. Ya. Nah, yang di beberapa tempat ini kan yang gajah-gajah itu yang melanggar toh. Misalnya dipakai untuk tambang. Yang di Kali Progo misalnya ya. Kemudian yang di di Bantul dekat Panjang Rejo itu ya, itu yang kemudian harus diberesin. Ya, saya kira komitmen utamanya adalah bagaimana tata ruang wilayah darat, laut dan udara itu menjadikan kita untuk mendedikasikan untuk kemakmuran rakyat, termasuk yang tata ruang di wilayah laut. Ini kan juga ada PR juga karena banyak juga restoran, banyak juga hotel yang nempel ke sepanjang pantai. Mereka lupa satu hal, bahwa ada potensi bencana, baik itu longsor maupun potensi tsunami. Sehingga kenapa kemudian diatur agar agak jauh dari bibir pantai, itu sejatinya untuk keselamatan kita gitu loh. Jangan sampai nanti kalau ada ombak tinggi nyalain pemerintah juga. Ini beberapa pada saat yang sama pemerintah juga harus memberikan edukasi, memfasilitasi sarana prasarana. Ini yang menurut saya yang utama. Jadi pemerintah juga nggak boleh diem aja gitu ya. Terus melakukan pembahasan ya atas Raperda ini, sehingga kami juga mengharapkan masukan dan juga ide gagasan dari masyarakat untuk disampaikan ke DPRD atau melalui fraksi di PDI Perjuangan atau langsung ke saya sebagai ketua komisi A juga boleh. Tapi intinya adalah kami memerlukan masukan, memerlukan ide dan gagasan agar perda ini sempurna sesuai dengan harapan tadi. Perda ini kan kita dedikasikan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat ya, kesejahteraan masyarakat ya, keadilan bagi masyarakat dengan menjadikan Jogja pusat kebudayaan ya, kemudian pusat pendidikan, pusat perekonomian, sekaligus daerah tujuan wisata yang terkemuka di dunia dengan pemenuhan standar internasional tadi. Dan kami juga memerlukan ide dan gagasan, kritik juga ya. Dan sifat rapat ini kan terbuka sehingga siapapun juga boleh datang untuk memberikan masukan dan gagasan. Percayalah bahwa perda ini didedikasikan untuk kita semua. Matur nuwun. Demikian wawancara kita dengan Ketua Komisi A dan juga Ketua Pansus Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Eko Suwanto. Banyak sekali paparan dari beliau terkait dengan rencana kita 20 tahun ke depan, DIY ke depan, dan intinya adalah menuju kesejahteraan yang lebih baik. Sampai jumpa kupas tuntas untuk episode berikutnya.